Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Wah, gak kerasa udah hari Minggu aja. Kalian gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau kata mesti luar biasa dong. Puji Tuhan. Memang kasihnya begitu besar, kasihnya begitu nyata bagi setiap kehidupan kita. Dia setia menjaga kita selamanya. Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan namanya.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu,
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk melakukan ibadah Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita ketemu kembali di dalam ibadah online. Dan saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, di mana minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang buah-buah roh. Buah roh adalah sifat atau karakter yang dihasilkan atau dihidupi jika seseorang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Dan karakter itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kita telah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain-lain. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu poin lagi, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan berasal dari kata emuna. Emuna dalam bahasa Ibrani-nya. Apa itu artinya? Artinya adalah berpegang teguh, taat dan patuh pada janji. Jadi kesetiaan itu kita harus berpegang teguh, taat dan patuh pada janji. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, di dalam Alkitab ada suatu contoh tentang kesetiaan. Dalam Perjanjian Baru ada seorang yang bernama Stefanus. Kenal sama Stefanus? Nah, Stefanus ini adalah 7 orang di antara anak-anak Tuhan yang dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani Tuhan. Kenapa mereka memilih Stefanus? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5b, di sini dikatakan siapakah Stefanus itu? Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain Stefanus, di situ masih ada teman-temannya, yaitu Filipus, Prokorus, Nikanor, dan lain-lainnya. Nah, kita baca ayat selanjutnya, yaitu dalam Kisah 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus ini mempunyai suatu kelebihan. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan mendapat karunia dan kuasa dari Tuhan. Dan dia bisa mengadakan mujizat-mujizat, kata firman Tuhan, dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sehingga melalui pelayanan Stefanus ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Di dalam pelayanan Stefanus untuk mengabarkan Injil, Stefanus membawa jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan banyak orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Sehingga peristiwa ini membuat tidak suka kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang lain karena keberhasilan Stefanus. Pada tua-tua, pada ahli-ahli Taurat, sehingga pada suatu kali Stefanus diajak berdebat oleh mereka. Ayat 10 mengatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, hikmat Stefanus maksudnya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia berdebat dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan Stefanus dan mengusir dan melenyapkan Stefanus. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat yang daripada Allah,
Stefanus, dia menantang atau dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah mereka kalah, ahli-ahli Taurat kalah, tua-tua dan lain sebagainya, orang yang ingin menyingkirkan Stefanus itu, dia mulai membuat gara-gara, membuat masalah dengan Stefanus. Ayat 11 dalam firman Tuhan ini dikatakan, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan bahwa kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Luar biasa dan liciknya orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat. Karena mereka merasa kalah dengan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, maka dia mulai menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia memberikan saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu untuk memusuhi Stefanus, supaya Stefanus tidak lagi mengabarkan Injil, kabar keselamatan, dan dia ingin membunuh Stefanus. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua menyergap Stefanus dan menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, Stefanus senantiasa dibela oleh Tuhan. Walaupun dia dimusuhi, bahkan banyak orang-orang yang menyeret dia untuk dilempari batu. Tetapi Stefanus tetap setia. Dia tetap pegang janji. Karena Roh Kudus yang ada di dalamnya memberikan roh yang luar biasa dan hikmat yang luar biasa. Dan di hadapan mahkamah agama pun Stefanus tetap dia mengabarkan Injil. Dia tidak takut apapun yang terjadi, karena apa yang dikabarkan oleh Stefanus itu adalah kabar keselamatan, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, semakin Stefanus diancam, Stefanus dengan kuasa Roh Kudus, dia tetap setia karena dia tahu Allah beserta dengan dia. Oleh karena itu, di dalam Kisah Para Rasul 7, waktu Stefanus mulai dia diancam, diseret dan dilempari dengan batu, maka Stefanus tetap mengatakan bahwa Kisah 7 ayat 55 sampai 56, di firman Tuhan mengatakan mulai ayat 4, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Artinya karena Stefanus mengabarkan kabar keselamatan, sehingga semua mahkamah agama itu dia marah sekali. Ayat 55 mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Inilah kehebatan Stefanus. Waktu dia mulai dilempari batu, dia berlutut dan dia mendapat suatu penglihatan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia menatap ke langit, lalu dia melihat kemuliaan Allah. Langit terbuka dan apa yang dia lihat adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Stefanus semakin mantap, walaupun dia mati sekalipun dia tidak takut. Dan akhirnya Stefanus mati. Tetapi sebelum mati, Stefanus mengatakan kepada Tuhan, ayat 59, sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus masih mengampuni orang-orang yang melempari batu dia sampai mati. Tuhan, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Karena apa? Karena dia tahu mereka tidak tahu. Inilah kesetiaan Stefanus. Dia mati rela dirajam batu. Karena apa? Karena dia pegang janji dan menyelesaikan apa yang ditugaskan. Dan kesetiaan itulah yang menggenapi apa yang diucapkan. Anak-anak, biarlah hari-hari ini kita mau setia kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar, kita harus tetap setia mencari firman Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bersekutu di dalam suatu gedung gereja, tetapi Allah ada di mana-mana. Terlebih Allah ada di hati kita. Tuhan berjanji dalam ayat Mas tadi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku atau Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita tetap setia, ada upah, ada janji, yaitu mahkota kehidupan menanti kita semua. Kesetiaan adalah hal yang jarang ditemukan. Supaya kita bisa setia bagaimana? Kita harus terus berdoa, rindu untuk senantiasa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita diubahkan untuk menjadi hati-hati yang setia. Dan kesetiaan itu sekarang diuji pada masa-masa yang sukar ini. Mungkin kita tidak dapat berjalan sendiri untuk tetap setia, tetapi ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan membawa kita, asal kita betul-betul dekat pada Tuhan. Senang baca firman Allah, senang mendengarkan firman Allah, senang berdoa, memuji Tuhan. Nah, dengan itu Roh Kudus nanti akan menolong kita, menuntun kita untuk kita mendapatkan kesetiaan. Mari anak-anak, pada hari-hari yang gelap ini, hari-hari yang akhir ini, biarlah kita mau tetap setia iring Tuhan. Jangan sampai kesetiaan kita ditukar dengan hal-hal yang lain. Semakin kita dekat kepada Tuhan. Setia sampai kita menutup mata. Ingat ayat Mas tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena ada upah yang menanti kita, yaitu mahkota kehidupan yang sudah disediakan kita, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Amin. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan bersama-sama satu lagu. Sampai akhir. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
Mari anak-anak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau berjanji, hendaklah kami tetap setia di dalam Engkau sampai mati. Karena Engkau berjanji Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau. Tuhan, berikan kesetiaan pada anak-anak-Mu, sehingga Tuhan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Demikian juga Tuhan di akhir ini, hari-hari yang gelap ini, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menyertai, memimpin kami semua, melingkupi kami, untuk kami boleh tetap ada dekat kepadamu. Karena hanya itulah Tuhan yang menjadikan hati kami tenang, dan kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati firman Allah. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan tetap memimpin, menyertai sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.